Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Novita Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 252 dari kelas TIH 2023. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang routing statik di mikrotik di GNS 3. Pertama-tama kita masuk pada VirtualBox. Kita akan melakukan penyetingan pada router OS dan PC1 agar keduanya bisa terhubung. Pada router OS kita masuk pada network. Pada adapter 1 kita attach pada internet network, dan untuk adapter 2 kita enablekan, dan untuk koneksinya itu kita connect. Pada PC1 kita ke network juga, ke adapter 1 menggunakan internal network dan dengan nama innet, dan adapter 2 ini tidak usah. Selanjutnya, setelah kita melakukan penyetingan, itu akan tersambung. Kita masuk pada GNS3. Di sini saya sudah membuat kerangka yang kita akan praktikumkan, yaitu tentang routing statik. Di mana di sini ada router 1, router 2, dan router 3. Kedua router ini tersambung masing-masing pada dan router 1 ini tersambung pada PC1 dan PC2, dan router 2 itu tersambung pada PC3, dan router 3 ini tersambung pada web server. Di mana web server ini kita akan mengimport PC untuk kita menggantikan web server ini. Selanjutnya, setelah kita membuat kerangka ini, kita hubungkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu pada opsi edit, pada preference, kita ke VirtualBox VMS. Pada PC kita edit ke networknya, ke adaptersnya itu kita 2, lalu first port name-nya itu LAN, adapternya kita LAN, dan adapter satunya kita beri nama manage dengan singkatan MNG. Lalu untuk router kita edit, di mana router ini kita ganti nama dengan R saja. Untuk networknya, adaptersnya kita 5, dan untuk name formatnya kita ganti ke ETH0 atau ETH saja. Untuk konfigur updaternya tetap, yaitu mulai dari ETH0 hingga ETH4. Jangan lupa kita centang allow GNS3 ini. Dan pada PC kita juga centang. Nah, sudah. Lalu untuk penghubungannya, di sini kita hubungkan terlebih dahulu antara router 1, router 2, dan router 3. Dan untuk penghubungannya, kita mulai dari router 1, di mana kita hubungkan menggunakan ini. Pada router 1 ini ETH0 menghubungkan pada ETH0 dari router 2.
Lalu kita kembali ke router 1, itu akan ke router 3. Router 3 yaitu ETH0 nya. Selanjutnya router 2 pada ETH1 kita gabungkan ke ETH1 ke router 3. Kita hubungkan komponennya yaitu PC1, PC2, PC3 dan web server. Di mana PC1 pada port kita hubungkan pada ETH2, lalu pada PC2 kita hubungkan pada Ethernet ETH3. PC3 ini kita hubungkan pada ETH2 dari router 2 dan web server ini kita hubungkan pada router 3 di ETH2. Setelah kita hubungkan semuanya menggunakan kabel dari mulai router 1 sampai 3 dan komponennya, kita start dan kita tunggu ya, dan ini mungkin agak lama. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah semuanya terstart dan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada PC1, PC2, PC3, web server dan router 1, router 2, router 3. Selanjutnya kita lanjut. Kita melakukan penyetingan di mana kita ingin menyeting router 1, kita akan menggunakan PC1, dan untuk router, maksud saya untuk menyeting router 2 itu menggunakan PC3, dan untuk menyeting router 3 kita menggunakan web server. Pertama-tama kita lakukan penyetingan IP address-nya terlebih dahulu. Masuk ke PC1, kita konekkan ke Winbox. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita masuk ke IP, yaitu IP address. Di sini kita tambahkan beberapa address, di mana tujuannya untuk menghubungkan PC1, PC2, dan PC3 dan web server. Nah, ini addressnya ada 12.12.12.1/24 dan untuk networknya 12.12.12.0 dengan untuk interface-nya Ethernet 1. Lalu selanjutnya 13.13.13.1/24 dan networknya 13.13.13.0 dengan interface Ethernet 2. Selanjutnya ada 192.168.1.62/ dan untuk networknya 192.168.1.0 dengan interface Ethernet 3, dan yang terakhir yaitu ada 192.168.1.126 dan ini networknya dan interface-nya yaitu Ethernet 4. Selanjutnya kita melakukan settingan yang sama pada PC2. Nah, kita konekkan, lalu kita ke IP, ke address,
Nah, ini kita tambahkan sama seperti PC 1 tadi. Lanjut ke PC 3, yaitu kita winbox-nya. Oh ya, tadi PC 1 dan PC 2 itu sama karena dia mengajari router yang sama, yaitu router 1. Sehingga address listnya sama. Selanjutnya kita ke router 3, PC 3. Masuk pada winbox, lalu konekkan sama, yaitu ke IP address. Di sini addressnya ada 3, yaitu ada 12.12.12.2/24 dengan network 12.12.12.0 dengan interface Ether 1. Lalu yang kedua 23.23.23.2/24 dengan network 23.23.23.0 dengan interface Ether 2. Selanjutnya ada 192.168.1.254 dengan network 192.168.1.128 dengan interface Ether 3. Selanjutnya kita akan penyetingan ke router 3, yaitu pada web server. Nah, jika kita menggunakan kita menyeting router 3, kita menggunakan web server. Nah, sama seperti tadi, kita konekkan terlebih dahulu. Kita ke IP, lalu ke address. Nah, kita tambahkan ada 13.13.13.3/24 dengan network 13.13.13.0 dengan interface Ether 1. Lalu 23.23.23.3/24 dengan network 23.23.23.0 dengan interface Ether 2. Selanjutnya 43.43.43.3/24 itu networknya 43.43.43.0 dengan interface Ether 3. Lalu setelah semua router tersetting, selanjutnya kita akan melakukan penyetingan pada setiap PC, di mana pada PC ini kita masuk pada network, yaitu control panel. Pada local area ini masuk pada property. Nah, ini dimana kita menggunakan use the following IP address. Kita tambahkan pada PC 1
pada IP address-nya yaitu 192.168.1.1, yaitu IP dari PC 1. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255 ini, dan default gateway-nya 192.168.1.62. Kita lakukan pada semua PC dan web server. Nah, selanjutnya pada PC 2 sama, kita masuk pada control panel. Nah, IP address-nya ini dari PC 2 yaitu 192.168.1.65 dan subnet mask-nya 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.126. Selanjutnya pada PC 3 sama, kita ke control panel. Kita masuk properties juga. Nah, IP address dari PC 3 yaitu 192.168.1.253. Dan untuk subnet mask-nya 255.255.128. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Oke, selanjutnya yaitu ke web server. Kita setting IP pada web server ini sama seperti tadi. Nah, ini IP address-nya dari web servernya, yaitu IP address-nya seperti ini, dan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 4343.43.3. Setelah semua sudah tersetting, selanjutnya kita akan menyeting kita setting atau mengajari setiap router mulai dari router 1 hingga router 3, di mana kita ajari misal jika kita web server connect pada PC 1, router akan kita masuk pada GNS3 web server ini. Jika ingin connect pada PC 1, kita akan nge-ping ke router 3 ke router 1 baru ke PC 1. Kita akan mengajari setiap router. Yang pertama, kita masuk pada PC 1. Kita masuk pada bagian IP, yaitu routes. Di sini ada tabel routing, kita tambahkan. Itu kita tambahkan aktif statik, di mana jika ingin ke 19.168.1.128 maka lewat gateway dari 12.12.12.2. Lalu selanjutnya jika kita ingin ke 43.43.43.0/24, kita lewat 13.13.13.13.3. Selanjutnya kita lakukan yang sama, penyetingan ke PC. Di sini kita menggunakan PC 1 untuk menggunakan
mengajari untuk menggunakan router 1. Lalu PC2 untuk PC3 ini kita untuk ke router 2. Nah, di sini saya tambahkan aktif statik, di mana yang pertama ingin ke 43.43.43.0/24, maka lewat 23.23.23.3. Lalu yang kedua yaitu ingin ke 192.168.1.0/25, kita lewat 12.12.12.1. Selanjutnya router 2 sudah terajari. Nah, selanjutnya kita ajari router 3 menggunakan web server. Di sini masuk pada IP pada bagian root. Di sini sudah penambahan aktif statik. Yang pertama yaitu ada 192.1.1.0/25, maka kita lewat 13.13.13.1. Lalu yang kedua ada 192.168.1.128, maka lewat gateway 23.23.23.2. Setelah semua kita setting, maka kita akan melakukan pengecekan satu persatu mulai dari PC1, PC2, PC3, dan yang terakhir web server. Kita mulai pada web 1, kita cek, kita ke command prompt, apakah PC1 ini sudah tersambung pada PC2. Kita ping pada PC ini yaitu 192.168. Ini address dari PC2 yaitu .1.65. Oke, kita enter. Ini sudah tersambung. Lalu selanjutnya kita cek apakah PC1 sudah tersambung pada PC3. Kita ping address dari PC3 yaitu 192.1.1.253. Nah, di sini sudah tersambung. Selanjutnya kita akan mengeping PC1 apakah dia sudah tersambung ke web server. Nah, ping .43.43. Ini addressnya dan sudah tersambung juga dari PC1 ke web service. Lalu kita cek semuanya. Nah, lanjut kita ke PC2. Kita cek apakah sudah tersambung pada PC1. Ini address dari PC1 168.1.1. Nah, sudah tersambung. Selanjutnya kita ping ke PC3, ping 192.168.1.0/25.
168.1.253. Oke, sudah tersambung juga. Kita ping ke PC2 ke web server. Itu 43.43.43.1. Sudah tersambung juga. Lalu kita ke PC3. Kita ping ke PC1 terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah tersambung juga. Kita ping ke PC2, yaitu 192.168.1.65 dan tersambung juga. Yang terakhir kita ping ke web server. Nah, ini tersambung juga. Dan yang terakhir kita lakukan pengecekan pada web server, apakah sudah tersambung ke setiap PC. Kita ping ke PC1 terlebih dahulu, 168.1.1. Nah, ini sudah tersambung. Lalu kita ping ke PC2, 192.168.1.65 dan sudah juga tersambung pada PC2. Lalu kita ping ke PC3, 192.168.1.253. Oke, sudah tersambung juga. Selanjutnya kita akan mengetahui dengan menggunakan tracer pada setiap PC, di mana pada setiap PC di sini pada GNS3 kita akan mengetahui alur connect dari PC1 ke web server. Lalu kita akan mengetahui alur connect dari PC1 ke PC3. Dan selanjutnya kita akan mengetahui alur dari PC3 ke PC1, lalu dari PC3 ke web server, dan yang terakhir yaitu web server ke PC1 dan web server ke PC3 menggunakan tracer. Nah, masuk pada PC1, kita akan mengetahui connect dari PC1 ke PC3, yaitu tracer ke PC3, yaitu 192.168.1.253. Nah, di sini pertama-tama dia akan melalui router 1, lalu ke router 2, dan juga ke PC3. Selanjutnya kita mengetahui connect dari PC1 ke web server, yaitu 43.43.43.1. Nah, di sini alurnya yaitu dia akan ke router 1, lalu selanjutnya router 1 akan ke router 3, dan yang terakhir akan ke web server. Selanjutnya kita masuk pada PC3.
kita akan melakukan transfer ke PC 1 yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini juga alurnya yang pertama melalui router 2, lalu ke router 1, dan yang terakhir dia akan ke PC 1. Yang kedua, kita tracer dari ke web server yaitu 43.43.43.1. Nah, di sini alurnya yaitu yang pertama dia akan melalui router 2, lalu ke router 3, yang terakhir ke web server. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kita lakukan tracer di web server, di mana kita akan ketahui alur dari web server ke PC 1. Ini 192.168.1.1. Nah, di sini yang pertama dia akan melalui router 3 ke dan yang terakhir dia akan terkonek pada PC 1. Selanjutnya kita tracer ke PC 3 yaitu 192.168.1.253. Di sini dia melalui router 3, lalu yang kedua melalui ke router 2, dan yang terakhir ke PC 3. Jadi semuanya sudah terkonek dan praktikum ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.